bahas tentang integrasi AI dan media pembelajaran interaktif untuk pembuatan modul ajar ya Pak ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya Bapak Ibu ya, kita akan mendengarkan tweet pembelajaran yang sangat menarik dari Pak Aris mengenai modul ajar dan kebetulan Bapak Ibu perkenalkan juga saya Novi Kurniasi selaku materi yang akan belajar bersama Bapak Ibu juga di hari ketiga besok. Bersama saya nanti akan bagaimana membuat modul ajar berbasis AI. Nanti di sini juga akan di-spill bersama Pak Aris seperti itu. Dan harapannya Bapak Ibu di sini bisa mengikuti pembelajaran Zoom meeting ini dengan lancar seperti itu. Untuk waktu dan layar pertemuan kedua hari ini saya persilakan. Monggo Pak Aris. Oke, makasih banyak Mbak Novi Kurniasi selaku moderator yang Belum di-unmute Pak Aris? belum. Oke, Oke. oke, makasih Mbak Novi eh menemani saya di sesi kedua hari ini. Mudah-mudahan rekan-rekan yang join di room kali ini, kalau tidak salah ini live streaming juga di YouTube ya. Oke, mudah-mudahan teman di YouTube, di room maupun yang aktif. Saya kira apapun bentuk kegiatan kita itu adalah pondasi dan awal untuk kita mempersiapkan diri untuk pembelajaran kita di kelas, untuk menjadi pemimpin pembelajaran tentunya. Ya, Bapak Ibu, di sesi kedua kali ini mudah-mudahan sama-sama kita diberikan kesehatan supaya kita bisa lewati kegiatan kita ini dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal dan tentunya mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembelajaran kita di eh, pertemuan awal nanti setelah libur panjang kali ini. Oke, baik, Bapak Ibu, izin saya share screen. Oke, Mbak Novit bagaimana? Mudah-mudahan kelihatan Aman Bapak, sudah. ini ya. Oke, atau mungkin bisa di slideshow Pak Ah, untuk materinya iya. atau mau seperti ini saja? Eh, oke, tetap saya screen. Coba slideshow. Oke, boleh. Ya, di sesi kedua Bapak Ibu, kita akan belajar tentang integrasi AI dan media interaktif dalam pembelajaran fisika. Di sesi pertama sebelumnya, kita sudah eh, panjang lebar membahas terkait tentang modul ajar secara umum yang baik. Seperti apa sih sebenarnya modul ajar itu? Kemudian kita desain baik dari sesi teknologinya di dalam maupun secara umum tentang modul ajar itu. Nah, di sesi kedua ini Bapak Ibu akan belajar tentang mengintegrasikan teknologi di dalam modul ajar khususnya pembelajaran kita pembelajaran fisika pastinya. Nah, eh, sebelum lanjut Bapak Ibu seperti biasa sama dengan kemarin mohon Bapak Ibu kembali mengaktifkan pindahkan dulu kembali mengaktifkan kelas poinnya Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu masuk ke kelas kode ini. Untuk masuk ke sini sama yang kemarin ya Bapak Ibu, classpoint.app.
Bapak Ibu mengakses ini classpoint.app, masukkan kode 81116 Bapak Ibu. Kemarin saya tidak simpan kelas ini karena jangan sampai ada teman-teman Bapak Ibu yang baru bergabung di sesi kedua, kemudian nggak bisa masuk di dalam kelas saya. Jadi sama ya Bapak Ibu, dalam pembelajaran kita sehari-hari ada kelasnya dan tentu saja pesan saya Bapak Ibu, kegiatan kita kali ini baik 2 hari selama kegiatan Diklat E-Guru ini saya tidak mengajari Bapak Ibu, saya hanya mencoba sharing dan mencoba growing together bersama-sama dengan Bapak Ibu. Kita saling diskusi bagaimana supaya pembelajaran kita itu menarik. Karena pembelajaran fisika sama dengan yang saya sampaikan kemarin bahwa pembelajaran fisika ini kadang menjadi momok menakutkan untuk peserta didik. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri, mendesain segala pembelajaran kita itu menjadi lebih menarik. Jadi ketika kita masuk di dalam kelas, siswa menjadi lebih aktif. Oke, di sini sudah ada 8 orang ya, Bapak Ibu yang sudah join. Kalau misalnya masih ada yang mau masuk, silakan Bapak Ibu. 9. Saya menunggu 1 menit aja ya, karena kita terbatas waktu soalnya, karena membahas media pembelajaran interaktif integrasi teknologi ini biasanya saya bawakan durasinya itu 1 hari Bapak Ibu. Satu orang lagi kalau misalnya masih mau join Bapak Ibu. Sudah ya? Oke, ini saya close saja. Oke, mohon Bapak Ibu silakan dicoret-coret dulu, dikomentari. Apa sih pentingnya mempelajari AI dan media interaktif dalam pembelajaran? Ya, silakan Bapak Ibu dicoret-coret sedikit. Oke, sudah ada 3 yang memberikan komentar. Bapak Ibu, saya gunakan aplikasi add-on yang ada di PowerPoint ya Bapak Ibu. Namanya ClassPoint. Kemarin saya sudah jelaskan apa sih itu ClassPoint dan bagaimana menerapkannya. Sambil bincang-bincang Mbak Nopi, sambil menunggu teman-teman mengisi coret-coret, izin mungkin di akhir nanti apa ya, saya ingin berbagi dengan teman-teman aplikasi apa ya, akun pro dari ClassPoint ini. Mungkin Mbak Nopi bisa pilihkan saya nanti 3 orang untuk saya berikan akun pro dari ClassPoint. Boleh Pak Aris. Nanti Ya, 3 orang yang aktif bertanya ya Bapak Ibu boleh yang aktif bertanya dan dengan dengan on cam kamera ya Bapak Ibu ya. Boleh sekali nanti kita apa mendapatkan apresiasi untuk masuk akun pro kelas poinnya Pak Aris. Seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu biar semangat untuk mendengarkan pembelajaran dari Pak Aris materi hari ini. Semangat Bapak Ibu. mumpung lagi ramai nih pembahasan THR di media sosial, jadi anggaplah saya nggak bisa kasih duit,
Mbak Novi. Jadi saya hanya bisa berbagi tentang apa sih aplikasi kelas poin itu, dan kalau teman-teman mau menerapkan di kelas nantinya, saya akan kasih 3 akun pro untuk Siap teman-teman yang lah. apa ya, yang ya sesuai pilihan Mbak Novi aja lah. Nanti pilihannya saya serahkan Boleh. ke Mbak Novi untuk memilih 3 orang itu, dan Siap. bisa kontak saya untuk saya Siap, kasih Pak Agus. akunnya. Yang semangat ya Bapak Ibu ya. Nih Pak Aris mau bagi-bagi THR nih dalam rangka menuju Lebaran nih. Silakan Bapak Ibu bisa disimak dengan baik-baik ya Bapak Ibu dan bisa segera join nih untuk ke kelas poinnya dicoba dengan kode 81166. Monggo Pak Aris. Oke, saya kira sudah cukup ya 9. Oh, 1 orang lagi kebetulan yang join sini 10 orang. 1 orang lagi yang bisa memberikan komentar terkait pentingnya mempelajari AI dan media interaktif ini. Oke, kalau udah nggak ada, cukup 11 ya. Oke, cukup 10. Oke, nah saya perlihatkan hasil coret-coret dari teman-teman sekalian. Oke, ada ide inovatif pembelajaran agar lebih menarik dan kreatif supaya tidak ketinggalan zaman. Oke, ya, mempersonalisasi pembelajaran, mudah membuat soal, mempermudah menyusun materi ajar untuk nih, lebih mudah pembelajaran supaya tidak memaksimalkan hasil pembelajaran. Oke ya Bapak Ibu, saya lupa ini ada supaya ada musik-musiknya ini. Oke, sudah ada 11 inputan dari teman-teman sekalian. Saya supaya saya tahu siapa yang menjawab yang lebih menarik dan kreatif. Oke, saya akan memilih yang ini. Ibu Anissa Ulfa. Iya, saya berikan bintang ya. Lumayan nih, dapat 1 bintang hari ini. Oke, mempermudah menyusun materi ajar. Oke, menarik dan kreatif, inovatif pembelajaran. Oke, saya close dulu Bapak Ibu. Terima kasih untuk komentarnya. Saya close ya Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Ini saya simpan dulu. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya menggunakan kelas poin, kemudian mendapatkan hasil jawaban dari peserta didiknya, siswanya, atau teman-teman, atau pada saat melakukan pengimbasan atau berbagi dengan teman-teman guru di tempat Bapak Ibu bertugas atau di mana saja, kalau misalnya mau menyimpan hasilnya, ini kalau kita close seperti biasa, ini tidak akan tersimpan dan Bapak Ibu tidak bisa melihat, oh inilah jawabannya si A, ini jawabannya si B, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu di kelas poin atau di PowerPoint Bapak Ibu bisa simpan hasilnya. Ini saya insert menjadi sebuah slide baru lagi. Oke, next Bapak Ibu. Jadi AI atau kecerdasan buatan dalam pembelajaran fisika, saya kira hampir semua lini aktivitas kita itu sangat dipengaruhi oleh AI sekarang ya. Dulu-dulu sulit gitu untuk mencari referensi jawaban yang baik. Kita perlu searching di Google, searching browsing di Google dan lain sebagainya, buka ini itu. Tapi sekarang Bapak Ibu dengan pemanfaatan AI, Bapak Ibu sudah bisa secepat kilat gitu mencari referensi maupun jawaban dari apa saja yang Bapak Ibu tanyakan di Google gitu. Jadi kalau misalnya kita mencari sesuatu di Google, kita ketikkan keywordnya, mungkin hanya diberikan banyak situs gitu. Kita harus memilih salah satu yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tapi AI Bapak Ibu memberikan kita jawaban secara lengkap gitu. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana
satu platform yang di dalamnya menurut saya untuk saat ini ya Bapak Ibu cukup komplit. Nah, ini masih gandengan dari PowerPoint. Kenapa PowerPoint itu menurut saya sangat powerful Bapak Ibu? Saya sering menggunakan PowerPoint. Saya kira Bapak Ibu juga sering menggunakan PowerPoint, membuat slide dan sebagainya. Tapi apakah kita harus hanya sekedar menayangkan slide seperti itu saja, menayangkan materi dengan slide? Kenapa tidak kita buat menjadi lebih powerful? Nah, nanti ada satu platform yang mendukung PowerPoint Bapak Ibu. Selain dari ClassPoint. Ini masih apa ya? Masih turunan dari ClassPoint lah. Ingat ya Bapak Ibu, ClassPoint itu adalah add-on dari PowerPoint gitu. Nah, AI Bapak Ibu ini menyesuaikan tingkat kesulitan soal. Sistem AI ini membantu siswa dengan kemampuan yang berbeda. Seperti yang Bapak Ibu pahami bahwa sekarang tingkat kemampuan peserta didik kita ini bagaimana seorang guru itu bisa memahami. Nah, bahkan pernah saya berpikir Bapak Ibu, ketika saya masuk di dalam kelas, maka saya harus menganalisis atau mengetahui semua atau per kepala dari siswa saya yang ada di dalam kelas. Nah, ini agak sulit Bapak Ibu. Tapi nah untuk menyesuaikan soalnya, contoh ya Bapak Ibu, saya mau membuat soal hukum Newton yang tingkat kesukarannya itu sesuai dengan level taksonomi Bloom, Bapak Ibu. Taksonomi Bloom yang mulai dari C1, C2, C3 sampai C6 ya Bapak Ibu untuk taksonomi Bloom. Nah, bagaimana saya membuat sebuah soal atau pertanyaan sesuai dengan materi yang saya ajarkan, tapi itu langsung diberikan oleh AI sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik saya di dalam kelas. Nah, nanti Bapak Ibu kita lihat supaya kadang ya kita membuat soal itu mau menggunakan AI apa saja, belum tentu itu terpilah dengan baik untuk tingkat taksonomi belum. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang menggunakan ChatGPT dan kawan-kawannya, gitu. Gemini, ChatGPT dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu belum tentu itu sudah teranalisis sesuai dengan taksonomi belum, gitu. Kita harus memilih soal berdasarkan tingkat kesulitan dan kemampuan dari peserta didik kita. Next, Bapak Ibu. Nah, ini eh, apa sih peran AI dalam pendidikan? Gitu. Nah, AI ini memiliki potensi untuk meningkatkan pembelajaran dengan menyediakan pengalaman yang lebih personal dengan analisis data. AI dapat memahami kebutuhan siswa. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu. AI atau kecerdasan buatan. Nah, ada pengalaman di tempat saya mengajar Bapak Ibu bahwa ada teman yang berkata seperti ini, tidak lama kita ini diganti sama robot gitu. Kita ini diganti sama AI yang lebih pandai, lebih pintar, sehingga peran guru itu semakin ciut gitu, semakin tersisihkan. Nah, saya sampaikan seperti ini Bapak Ibu. AI atau umumnya teknologi ya, kita mau bicara AI, kita mau bicara tentang media pembelajaran dan lain sebagainya. Kalau dia berbau teknologi, maka satu perbedaan mendasar dari teknologi dengan manusia atau kita guru. Teknologi ini tidak punya hati Bapak Ibu, tidak punya perasaan. Jadi kalau misalnya apalagi kita sains, fisika Bapak Ibu, maka kita tidak cenderung melihat output dari pertanyaan yang kita berikan. Contoh kita kasih soal menganalisis, kemudian anak-anak menjawab soalnya. Tentunya di fisika itu tidak serta-merta ada pertanyaan kemudian langsung pak jawaban. Tidak ya. Tapi kita melihat dari alur peserta didik itu menjawab pertanyaan yang kita sajikan. Nah, bisa saja dari atas, oke, mantap, mantap, mantap. Betul, urutannya baik, bagus. Tapi hasilnya di bawah salah gitu. Nah, teknologi Bapak Ibu tidak melihat itu eh, alurnya atau bagaimana siswa itu mendapatkan hasilnya. Kalau salah ya salah, benarnya benar. Berbeda kita dengan guru.
Kita punya perasaan, kita punya hati, kita bisa merasakan bagaimana siswa kita itu mendapatkan jawabannya. Makanya saya di sekolah saya tidak melihat hasilnya langsung gitu Bapak Ibu. Tapi saya melihat bagaimana siswa itu menjabarkan atau menganalisis soal yang saya berikan. Jadi saya melihat kemampuan berpikir kritisnya sehingga outputnya mungkin bukan disepelekan, tapi bagaimana kita mengarahkan dari penjabarannya itu mendapatkan hasil yang baik. Itulah. Nah, Bapak Ibu, media interaktif dalam pembelajaran fisika, jenis media interaktif ini kategorinya biasa dalam bentuk video animasi, simulasi, dan game edukasi. Banyak ya Bapak Ibu. Dan sekarang banyak platform teknologi yang mendukung tentang media pembelajaran interaktif ini. Ada Powton yang bicara tentang video animasi, video scribe itu, simulasi, game edukasi, workwall dan kawan-kawannya, Quizzes, Plus Point juga masuk ke dalamnya gitu ya. Banyak sekali platform yang mendukung tentang media interaktif ini Bapak Ibu. Nah, apa sih keunggulannya memanfaatkan media interaktif dalam pembelajaran kita? Ini salah satunya yang menurut saya adalah meningkatkan keterlibatan siswa dan retensi informasi. Kita bisa langsung memberikan brainstorming kepada siswa kita. Kita membuat mereka lebih aktif, lebih kreatif, lebih semangat gitu, sehingga apa, kelas kita itu menjadi lebih hidup lah menurut saya. Nah, apa sih contoh penggunaannya? Ini menampilkan animasi pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Kita tidak hanya sekedar memberikan teori dan konsep dari materi yang kita berikan, tetapi kita bisa sajikan materi itu yang tadinya mungkin hanya sekedar sepenggal kalimat, tetapi ketika kita berikan sentuhan teknologi, maka eh, apa ya, anak-anak sekarang ini lebih cenderung bagaimana melihat, mengamati apa yang mereka lihat. Nah, kalau konsep tadi hanya sepenggal kalimat, kita buat dalam bentuk simulasi video pembelajaran, kita buat dalam bentuk video animasi, maka mereka lebih cenderung senang gitu daripada ceramah ceramah dan ceramah gitu, hanya memberikan konsep materi saja, tapi tidak lepas dari konsep materi yang kita ajarkan ya Bapak Ibu. Kita hanya mengolahnya, membungkusnya menjadi lebih menarik dengan menghadirkan teknologi di dalam. Nah, ini sinergi antara AI dan media interaktif. Apa sih pentingnya ini? Nanti dari apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami, ini kita buat dan kita bungkus dalam modul ajar. Dan tentunya besok akan lebih dimantapkan oleh Mbak Novi di kegiatannya hari ketiga. Nah, umpan balik adaptif. Ada 3 ya menurut saya, sinergi antara AI dan media interaktif ini. Ada umpan balik adaptif, ada personalisasi, kemudian ada interaksi. 3 hal ini yang saling memadukan antara AI dengan media interaktif, pembelajaran interaktif kita untuk kita persiapkan. Umpan balik adaptifnya yang seperti apa? Kita berikan sentuhan AI, maka memberikan umpan balik secara interaktif juga gitu. Pemanfaatan chat GPT misalnya, kita memberikan pertanyaan di dalam, maka akan langsung terjawab otomatis oleh AI-nya gitu. Kemudian personalisasinya, banyak pengalaman-pengalaman teman-teman, Bapak Ibu guru pastinya yang sudah pernah mencoba terkait tentang artificial intelligence ini. Ini memadukan personalisasi antara game edukasi, sehingga apa? Interaksi yang terjadi menjadi lebih interaktif di dalam kelas kita, kita mengajar. Interaksi siswa menjadi lebih aktif, pembelajaran lebih menarik dan menantang. Kenapa menantang? Saya masukkan kata menantang di sini karena sentuhan teknologi ini kadang memberikan pengalaman baru kepada peserta didik gitu. Ada pengalaman baru yang mereka dapatkan ketika mereka mencoba untuk memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini contoh penerapan konkretnya. Setidaknya ada 3. Yang pertama simulasi,
di mana media interaktif ini memberikan panduan yang lebih konkret secara virtual gitu. Kemudian game interaktif, kita sebagai guru itu bukan tergantikan oleh AI, tapi bagaimana AI ini memberikan pengalaman baru yang membantu kita untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik. Selain kita memberikan karakter, selain kita mengajarkan tentang karakter kepada siswa kita, tapi menurut saya kita juga memberikan percaya diri kepada gurunya sendiri. Kenapa percaya diri? Setidaknya kita bisa tampil beda gitu di hadapan siswa kita. Mungkin teman-teman banyak mendengar bahwa oh ini guru milenial, ini guru yang adaptif dengan perubahan zaman. Apalagi menurut Ki Hajar Dewantara, didiklah siswamu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi zaman sekarang bukan tidak bisa lah, tapi dihindarilah untuk ceramah dan lain sebagainya. Kalau kita tetap apapun bentuk model pembelajarannya, pasti metode cara mengikuti dalam, tapi bagaimana menghadirkan sentuhan teknologi di tengah-tengah metode yang kita berikan dalam pembelajaran kita. Nah, yang ketiga ada hasilnya Bapak Ibu. Berdasarkan penerapan AI maupun media pembelajaran kita, satu hal yang pasti bahwa ada peningkatan, ada motivasi yang terjadi di peserta didik. Pasti hasilnya meningkat dari yang sebelumnya mungkin kita hanya berikan pembelajaran secara teoritis saja, mungkin hanya memberikan pembelajaran yang biasa-biasa saja, tapi dengan sentuhan teknologi saya kira Bapak Ibu akan melihat sebuah perubahan terjadi di dalam kelas Bapak Ibu, dan perubahan yang signifikan yang terjadi pasti akan memberikan hasil yang signifikan juga tentunya. Ini yang sempat saya rasakan di beberapa kelas yang saya uji coba. Saya berikan materi yang tanpa sentuhan teknologi dengan materi yang sama Bapak Ibu ya. Kelasnya yang berbeda, tapi hasilnya yang juga berbeda ketika saya berikan sentuhan teknologi yang kelas yang pertama, kelas yang kedua tanpa teknologi, ternyata hasilnya sangat berbeda. Dan reaksi dari peserta didik pun berbeda Bapak Ibu. Dan tentunya kita sangat mengharapkan dengan memperlengkapi diri Bapak Ibu bisa menerapkan secara konkret pembelajaran di kelas dengan sentuhan teknologi ini. Nah, ini manfaat integrasi dari AI dan media interaktif di dalam pembelajaran kita. Ada 4 ya. Ada yang terjadi adalah pemahaman mendalam, di mana konsep fisika ini menjadi lebih tertanamkan di dalam peserta didik, sehingga tidak berlalu begitu saja Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada motivasi. Kita melihat keterlibatan siswa meningkat. Kenapa? Karena media pembelajaran yang kita gunakan itu interaktif juga. Kemudian yang ketiga, keterampilan berpikir kritis dan problem solving atau memecahkan masalah. Nah, mereka akan diarahkan untuk berpikir kritis menyelesaikan persoalan di dalam media pembelajaran dan pertanyaan-pertanyaan yang kita sajikan di dalamnya gitu. Dengan pembelajaran yang lebih adaptif tentunya. Nah, Bapak Ibu, ini tantangan dan pertimbangannya. Setidaknya ada 3 tantangan: biaya, pengembangan, dan implementasi mahal. Ya, bicara tentang biaya, anggaran ya. Saya kadang di tempat saya juga terkendala dengan biaya ini. Saya pernah membuat aplikasi di mana ketika siswa datang ke sekolah, ini berdasarkan masalah yang ada di tempat saya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak sama dengan di sekolah Bapak Ibu, tapi relatif sama sih, umum gitu. Nah, siswa saya kadang ada yang tidak sampai di sekolahnya ini pagi, ada yang dilewati sekolahnya Bapak Ibu. Sehingga yang terjadi, yang diketahui oleh orang tuanya,
anaknya ini ke sekolah, tapi ternyata pihak guru atau pihak sekolah tidak mendapati siswanya ada di sekolah. Artinya apa? Dua kemungkinan, tidak sampai di sekolah atau dilewati ke sekolahnya Bapak Ibu. Gitu. Nah, saya coba membuat sebuah aplikasi di mana ketika siswa datang ke sekolah, maka akan memberikan informasi kepada orang tuanya bahwa si anak ini sudah ada di sekolah. Dan saya membutuhkan biaya di situ Bapak Ibu. Ternyata anggaran agak kurang dan tidak bisa diadakan pada saat itu. Mudah-mudahan nanti pertemuan selanjutnya di sekolah saya bisa mengadakan itu. Kemudian infrastruktur. Nah, ini penting. Eh, dari banyaknya platform digital yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran interaktif di kelas dan sumber daya di sekolah, saran dan prasarana memungkinkan, alat ada, lab ada, dan lain sebagainya, infrastrukturnya aman. Tapi kalau sumber daya manusianya tidak aman, ah, sulit juga Bapak Ibu. Artinya apa? Contoh misalnya, motornya ini sudah ada, anggaplah kendaraan ya, motornya ini ada, atau mobilnya ini ada, tapi eh, penumpangnya tidak ada yang bisa bawa mobil Bapak Ibu. Itu saya kira logis ya, logikanya sama, sarana prasarana di sekolah siap tetapi sumber dayanya tidak ada. Bagaimana caranya memperlengkapi dan lain sebagainya, tentunya mengikuti pelatihan seperti ini, mengikuti pengembangan diri dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga adalah etika, isu privasi data. Nah, ini lagi marak Bapak Ibu. Ketika kita mau memanfaatkan sebuah platform digital, maka biasa muncul rasa-rasa apa ya, rasa-rasa menakutkan gitu. Apakah data saya akan terekam di platform ini? Apakah akan terjadi kebocoran data nantinya ketika saya mendaftar di platform ini? Karena biasanya platform sekarang itu Bapak Ibu itu disinkronkan dengan Google ya. Ketika kita mendaftar di satu platform, maka dia akan minta daftar, login gitu. Nah, ketika kita mau login, daftar, maka kita pasti mengisi form yang di dalamnya termasuk email, menghubungkan dengan Google dan lain sebagainya. Nah, ini isu privasi data kadang menjadi momok menakutkan juga untuk kita guru. Nanti terjadi kebocoran data dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, gunakanlah platform-platform yang menunjang pembelajaran yang bekerja sama dengan education. Contoh misalnya Canva, Wordwall, Classpoint Bapak Ibu, saya yakin, saya jamin data Bapak Ibu juga aman di dalamnya. Banyak platform-platform digital yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Nah, ini kesimpulan Bapak Ibu. Saya kira slide saya tidak terlalu banyak ini supaya nanti kita lebih banyak praktek lah. Ada platform yang akan saya perkenalkan nanti sebagai media interaktif yang di dalamnya bersinergi dengan AI Bapak Ibu. Jadi potensi besar pasti akan merevolusi pembelajaran fisika di kelas Bapak Ibu. Yang tadinya mungkin kelas Bapak Ibu itu antara hidup dan mati, artinya hidup-hidup seperti itu saja gitu. Biasa-biasa saja gitu. Tapi setelah Bapak Ibu merevolusi pembelajaran fisika dengan menghadirkan sentuhan teknologi, saya yakin revolusi pembelajaran fisika di sekolah Bapak Ibu akan berubah dengan sentuhan teknologi yang Bapak Ibu masukkan di dalam modul ajarnya atau persiapan pembelajarannya. Nah, kerjasama. Yang kedua, kerjasama pengembangan pendidikan pembuat kebijakan. Ini penting kerjasamanya Bapak Ibu. Bagaimana seorang guru ini bisa bersinergi dengan rekan sejawatnya, apalagi dengan pimpinan. Kadang kita mau memanfaatkan teknologi, misalnya hanya ada satu lab komputer, tapi kita membutuhkan lab komputer itu. Kan nggak mungkin kalau misalnya yang hanya masuk di dalam lab itu ya orangnya itu saja. Contoh misalnya guru tiknya ya, guru tiknya saja yang masuk ke dalam gitu. Nah, bagaimana kita bisa bersinergi dengan rekan sejawat kita sehingga pemanfaatan lab dan lain sebagainya itu bisa mendukung pembelajaran. Contoh misalnya
menjalin komunikasi, memberikan berkolaborasi dengan guru TIK dan guru-guru yang lainnya sehingga pembelajaran itu bisa berlangsung. Mungkin bisa diaturkan jadwal masuk lab lah dan lain sebagainya. Bagaimana solusinya dengan rekan sejawat maupun penentu kebijakannya atau pimpinannya. Itu kerjasama penting Bapak Ibu. Kemudian investasi. Investasi terbesar kita adalah masa depan generasi muda. Kita mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan hari ini apa yang kita pelajari Bapak Ibu, apa yang kita diskusikan. Investasinya apa? Investasinya adalah bagaimana menumbuh kembangkan, membangun peserta didik ke depannya. Nah, salah satu impian guru adalah ketika melihat siswanya itu berhasil. Kadang saya Bapak Ibu terharu ketika banyak alumni-alumni dari sekolah saya itu kembali ke sekolah, kemudian memberikan gambaran bagaimana mereka bisa berhasil. Ada yang kembali dengan air mata, ada yang kembali dengan pelukan gitu. Dan saya kira itu adalah investasi terbesar kita ketika siswa kita, alumni-alumni kita itu bisa sukses dan bisa mandiri ke depannya. Inilah investasi kita sebagai guru Bapak Ibu. Dan bagaimana mempersiapkan investasinya itu adalah salah satunya adalah kegiatan kita hari ini pastinya gitu, bersama guru, bersama teman-teman yang memang mau belajar. Oke, terima kasih. Saya kira untuk slide saya kali ini sekian ya. Kita nanti lebih jauh atau mungkin ada yang perlu didiskusikan atau saya langsung ke memperkenalkan platform-platform yang media pembelajaran interaktif dan AI-nya. Saya kembalikan dulu ke Mbak Novi. Silakan Mbak Novi. Mudah-mudahan waktu kita cukup untuk memaksimalkan kegiatan kita hari ini. Oke, terima kasih Pak Aris untuk penyampaian materinya yang sangat menarik pada siang hari ini. Untuk pengaplikasian media interaktif atau AI-nya mau langsung atau sekalian diskusi, Pak? Boleh, boleh. Saya boleh langsung, boleh diskusi atau dikombain sambil jalan gitu boleh. Nah, ini nih ada saran dari chat di Pak Robert. Boleh langsung saja. Oh, monggo. Oh, Boleh mungkin langsung Pak demonstrasi tentang AI apa yang akan digunakan oleh Pak Aris untuk pembelajaran fisika pada kali ini. Monggo Pak Aris. oke, makasih. Jadi gak apa-apa. Nanti teman-teman bisa bertanya sambil saya jalan. Teman-teman bisa sambil bertanya juga. Saya masih share screen dah ini. Masih Pak Aris? Masih di slide. Masih di sudah tidak slideshow. Saya Oke, sudah. oke. Salah satu platformnya gini ya. Banyak seperti yang saya sampaikan tadi ada banyak platform digital yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Bapak Ibu bisa menggunakan Quizizkah, Wall dan lain sebagainya banyak sekali. Eh, Terkait dengan pilihan-pilihan seperti itu kembali lagi ke teman-teman mau memanfaatkan yang mana sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, saya mau perkenalkan mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang sudah pernah menggunakan ini. Ini adalah apa ya? Salah satu dari pengembangan kelas point. Namanya EdCafe Bapak Ibu. EdCafe AI. Ya. Oke, Bapak Ibu browsing saja di Chrome atau di mana. Ini ada namanya EdCafe. EdCafe ini logonya kayak biji kopi ya.
gitu biji kopi. Atau teman-teman ada yang sudah menggunakan, silakan ketik angka 1 di kolom chat Bapak Ibu supaya saya bisa tahu ada yang sudah pernah menggunakan @cafe ini. Jadi kita bisa sharing untuk mengetahuinya. Silakan Bapak Ibu ketik angka 1 di ini sambil sambil saya jalan juga. Oke, Pak Robert belum ya? Oke, Pak Saiful belum. Oke, next Bapak Ibu, mudah-mudahan saya berharap ada yang sudah pernah menggunakan supaya bisa sharing ya. Oke. Ini logonya Coffee Cafe. Nah, @cafe. Jadi membawa kita seolah-olah ada di cafe Bapak Ibu. Biasa di cafe atau di warkop itu identik dengan wifi gratis. Saya paling senang yang namanya wifi gratis Mbak Novi. Oke, di sini Bapak Ibu bisa login. Loginnya ini bisa daftar. Kebetulan saya sudah login ya. Nanti Bapak Ibu, ini saya logout dulu. Kebetulan saya sudah login ini supaya memperlihatkan bagaimana Bapak Ibu masuk. Nah, ini tampilan dari app cafe Bapak Ibu. Ada AI quiz, ada slide deck, ada flashcard, custom chatbook, dan lain sebagainya banyak ya. Dan saya menariknya Bapak Ibu, di sini selain kita bicara tentang AI, kita bicara juga tentang media interaktifnya. Jadi menurut saya komplit Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal continue continue with Google sini, atau kalau Bapak Ibu punya akun Microsoft bisa login pakai akun Microsoft, atau Bapak Ibu daftar dulu sini sign up ya. Nah, Bapak Ibu sign up, masukkan emailnya ke sini, kemudian sign up with email, masukkan. Saya kira ini tidak terlalu rumit lah, Bapak Ibu pasti bisa. Saya coba masukkan email saya ya. Oh sorry, ini sudah terdaftar. Saya login aja. Kalau Bapak Ibu sudah daftar, maka tinggal login saja ya. Oke, saya ke menu home dulu. Nah, Bapak Ibu, ini tampilan dari @cafe. Bapak Ibu, kalau misalnya nanti saya kasih akun ClassPoint Pro-nya, di sini kebetulan premium ya. Nanti kalau Bapak Ibu daftar di sini basic. Ya, di sini basic, akun basic, akun dasar lah, bukan bukan pro juga, bukan premium. Jadi silakan Bapak Ibu coba saja dulu memanfaatkan platform ini, @cafe ini. Kalau Bapak Ibu menarik, bisa kontak saya. Kebetulan saya salah satu trainer dari ClassPoint sehingga mendapatkan hak akun premium ini. Jadi dikasih sama ClassPoint untuk menikmati akses gratis secara premium AI @cafe ini, platform @cafe ini gitu. Nah, Bapak Ibu bisa uji coba otak-atik nanti akun pro yang dikasih sama dikasih yang berhasil dapat 3 akun pro-nya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, apa saja sih yang bisa kita buat di platform @cafe ini gitu. Di sini kebetulan saya sudah buat beberapa ini. Ada lesson plan, ada kuis dan lain sebagainya. Kita create dulu di sini supaya kita lihat apa saja yang bisa kita lakukan di @cafe. Di sini ada planning, perencanaan. Di sini ada 3 pilihan, ada lesson plan, perencanaan pembelajaran, ada slide deck, teaching results gitu. Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini kalau misalnya mau membuat slide-slide. Ini sangat mudah. Artinya saya perkenalkan platform @cafe ini, menurut saya komplit lah di dalamnya. Saya tidak perlu mencari platform AI lainnya. Di sini saya bisa langsung gitu. Nah, di sini ada flashcard, vocabulary card, dan lain sebagainya. Yang menarik di sini Bapak Ibu juga ada assessment. Kita bisa membuat assessment dengan cepat. Ada fitur kuisnya, kita bisa membuat kuis. Bahkan Bapak Ibu
Ini yang tidak saya dapatkan di platform lain. YouTube Quiz Bapak Ibu. Nanti saya uji cobakan bagaimana cara kerjanya ini. Jadi kita hanya mengambil link di YouTube, kemudian kita bisa buatkan menjadi quiz. Luar biasa ya. Kemudian assessment grader dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa otak-atik ini. Saya coba memperlihatkan bagaimana fitur lesson plan. Kita klik lesson plan. Di sini Bapak Ibu lesson plan-nya, Bapak Ibu tinggal memasukkan topiknya saja. Bapak Ibu mau membuat apa? Contoh misalnya saya masukkan, kita fisika ya, momentum. Gitu. Saya masuk momentum. Bapak Ibu bisa masukkan topik atau teks atau web page. Bapak Ibu ambil web page-nya atau filenya, Bapak Ibu masukkan ke sini. Saya buat topik saja dulu. Nah, kita ketikkan topiknya momentum gitu. Kemudian ini opsional ya. Opsional saja. Atau mau memasukkan spesifikasi student levelnya dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa masukkan ke sini. Tapi kalau dia opsional, bebas ya. Ini kosongkan saja karena dia opsional. Kemudian ini kalau tidak terchecklist, Bapak Ibu checklist saja. Boleh gunakan itu fiturnya. Kemudian standar opsional juga. Di sini output language-nya Bapak Ibu bisa ubah ke bahasa yang Bapak Ibu mau gitu. Mau English, Arabic, Chinese, Filipina. Nah, kebetulan kita orang Indonesia ya. Saya pilih Indonesia aja lah supaya cepat. Nah, langkah selanjutnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu tinggal generate lesson plan di sini. Kita cek dulu. Yang kita mau buat rencana pembelajaran kita adalah momentum ya. Gitu ya. Nah, atau saya masukkan di sini. Nah, modul ajar lah. Instruksinya saya masukkan kata modul ajar. Nanti kira-kira apa sih yang terjadi ketika saya mau membuat modul ajar mengarahkan AI at Cafe ini dengan fitur lesson plan. Saya masukkan kategorinya, topiknya momentum. Saya ingin dibuatkan modul ajar. Gitu. Nah, sekarang kita klik generate lesson plan. Oke, kita tunggu. Kita biarkan AI-nya bekerja. Ini sambil santai-santai, sambil menunggu, boleh nih. Gitu. Oke, kita cek. Ini Bapak Ibu, rencana pelajaran, materinya momentum. Tujuannya, siswa dapat memahami konsep momentum dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menghitung momentum dalam berbagai situasi. Kosakata, glosarium Bapak Ibu. Nah, kemarin ini sempat saya bahas di modul ajar ya. Kemarin kita belajar tentang modul ajar, apa saja yang termuat dalam modul ajar. Nah, kalau mau masukkan kosakata juga boleh, glosariumnya. Ini pertanyaan esensial. Kita juga dibuatkan pertanyaan esensial. Apa yang terjadi pada momentum saat benda bertabrakan? Gitu. Oke. Prosedur pelajaran. Tampilkan video singkat tentang mobil yang bertabrakan. Nah, instruksi langsungnya, praktik terpadu, latihan mandiri, aktivitas diferensiasi. Nah, ini kan lagi apa ya di kurikulum Merdeka tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang pemahamannya tinggi, sedang, oh di atas tingkat ini ya, di atas tingkat. Ini rendah, sedang, dan ini pembelajaran tingkat kemampuannya di atas. Penutup kegiatan perluasan, ada formatif, sumatif, refleksinya Bapak Ibu sudah termuat juga. Nah, ini sudah, nanti Bapak Ibu bisa edit juga ini. Bukan tidak bisa diedit ya, tapi Bapak Ibu bisa edit di sini. Kalau misalnya sudah selesai, Bapak Ibu save saja sini. Kemudian berikan nama. Misalnya saya kasih momentum. Oke, saya simpan di Bapak Ibu di sini visibility-nya mau ditampilkan secara publik
atau privat gitu. Kalau Bapak Ibu tidak mau ditampilkan secara publik, Bapak Ibu pilih privat. Tapi kalau misalnya mau ditampilkan secara publik, artinya teman-teman yang tergabung di @cafe itu bisa melihat apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan di lesson plan tentang momentum itu. Nah, saya pilih privat saja ya. Saya simpan untuk pribadi. Oke, ini dan nanti Bapak Ibu tidak harus ini serta-merta yang langsung kita buat. Kita sesuaikan dengan kaidah yang sudah kita buat kemarin. Oke, itu untuk lesson plan. Bapak Ibu bisa menggunakan Gemini juga. Pasti ada yang sudah biasa menggunakan Gemini ya. Oke, saya selesaikan di cafe dulu. Kemudian kita cek yang kedua, slide deck. Apa sih ini fitur slide deck di cafe? Nah, slide deck ya. Saya misalnya masukkan tadi sama ya topiknya. Momentum. Buatkan, kita kasih instruksi ke AI-nya. Buatkan slide untuk pembelajaran fisika materi momentum. Oke, contoh misalnya ini. Nah, lesson plan-nya Bapak Ibu maunya 10 slide atau 10 sampai 15 slide atau 16 sampai 10 20 slide. Ini opsional. Bapak Ibu pilih sesuai kebutuhan. Misalnya saya pilih yang ini saja. Kemudian temanya Bapak Ibu bisa pilih. Misalnya saya mau ambil yang color slide 10 ini. Setelah itu kita continue, kemudian tunggu AI-nya akan memberikan kita isi dari slide yang ingin kita buat. Kalau misalnya selesai, ini adalah deskripsi yang nantinya akan ada di dalam outline-nya ya Bapak Ibu. Ini yang akan masuk ke dalam. Kemudian kita continue lagi Bapak Ibu. Maka slide-slide pembelajaran kita akan diberikan. Nah, ini slide 1 momentum, slide 2 pengantar momentum, slide ketiga definisi momentum. Ini ya rumus momentum. Artinya apa Bapak Ibu? Ini sangat membantu dalam pembelajaran kita. Mungkin ada yang terburu-buru atau kepepet dalam membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan slide gitu di PowerPoint. Ada yang lupa gitu. Besok saya harus membawakan materi momentum. Wah, sudah di sekolah, tapi medianya belum siap. Nah, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini. Langsung diberikan slide gitu. Lengkap loh dengan gambar-gambarnya. Luar biasa ya, Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, tinggal save saja sini. Kemudian kasih nama Slide momentum misalnya. Terserah Bapak Ibu ya. Foldernya fisika, ini visibility-nya saya simpan ke privat saja untuk pribadi. Bapak Ibu mau buat publik boleh. Next Bapak Ibu, kalau misalnya ini sudah selesai sebenarnya, terus ini mau diapakan? Bapak Ibu bisa ekspor ke Google Slide atau Microsoft PowerPoint. Nih, atau mau diedit lagi boleh. Misalnya saya simpan dalam PowerPoint Bapak Ibu. Saya akan ekspor ke PowerPoint. Kita tunggu. Nah, jadilah slide PowerPoint-nya. Kita cek. Ini adalah slide PowerPoint-nya Bapak Ibu.
ya. Oke. Nah, satu lagi lah. Mudah-mudahan sudah jam. Sudah 1 jam. Wait, sorry. Kita create new. Ini yang menarik Bapak Ibu. YouTube quiz. Kita klik. Kemudian kita disuruh memasukkan alamat URL untuk dijadikan quiz. Contoh misalnya saya ambil ke YouTube. Saya ke YouTube misalnya. Momentum dan impuls. Misalnya ya, saya akan cari materi momentum dan impuls dari mana ini? Nah, materinya ya. Sikat-sikat lah. Misalnya saya ambil yang ini aja. Dari yang view ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat isinya ya. Ini kan penjelasan materi ya Bapak Ibu. Ini penjelasan materi dari ini. Nanti dari video ini Bapak Ibu akan dibuatkan secara otomatis menjadi beberapa soal. Saya tinggal copy saja ini. Saya copy linknya, kemudian saya paste di sini Bapak Ibu. Saya kembali ke @cafe. Ini saya paste di sini. Gitu. Kemudian Bapak Ibu tinggal enter. Nah. Oke. Ini videonya Bapak Ibu yang tadi ya. Kemudian kita mau buat tipe soalnya apa? Multiple choice, short answer, atau gabungan gitu. Kita mix. Ada di dalamnya ada soal multiple choice, ada soal short answer juga. Oke, kita multiple choice aja dulu ya. Kemudian ini kita buat otomatis. Number of questionnya, misalnya saya minta 5 saja lah. Ini opsional. Mau diisikan lebih spesifik lagi boleh. Kalau misalnya sudah, kita generate YouTube quiz. Kita generate saja. Bahkan di sini dikasih penjelasan loh dari soal dan jawaban yang disajikan. Ini Bapak Ibu, ini ada 5 soal, ini ya 5 ya, berdasarkan eksekusi kita tadi. Kita meminta 5 soal yang diberikan. Ini adalah videonya yang kita ambil dari YouTube, kemudian diberikan soal seperti ini. Apa yang dimaksud dengan momentum dalam fisika? Ini dikasih penjelasan. Momentum adalah suatu sifat yang dimiliki oleh benda yang bergerak yang definisikan sebagai ini penjelasannya ya Bapak Ibu. Jawabannya itu ada di menit ini. Luar biasa. Kita bisa cross check jawabannya sesuai enggak yang disampaikan oleh orang yang ada menjelaskan di video itu atau tidak. Apa hubungan antara impuls dan momentum? Impuls sama dengan perubahan momentum. Oke. Ini jawaban penjelasannya dan ada di menit ke-8. Gitu ya. Luar biasa Bapak Ibu. Itu. Ini AI-nya di @cafe. Saya kalau misalnya ini sudah selesai, kita save saja di sini Bapak Ibu. Save, kemudian kita kasih nama momentum, simpan ke folder di mana di library saja. Kemudian ini kita buat public atau privat saja. Save. Oke, sudah jadi Bapak Ibu. Tinggal diekspor jadi Microsoft Word, PowerPoint, Google Sheet, bahkan kita bisa langsung ke Google Formulir loh. Luar biasa ya. Bapak Ibu ada yang biasa membuat kuis memanfaatkan Google Formulir atau Google Form? Nah, ternyata di sini bisa langsung Google Form.
nanti linknya kasih ke siswanya, dijawab deh, sudah selesai. Luar biasa ya. Nah, ini powerful menurut saya. Nah, satu lagi Bapak Ibu, saya mau kembali demokan terkait dengan tingkat kesukaran soal berdasarkan taksonomi Bloom. Nah, ini saya stop share dulu. Saya ke PowerPoint lagi Bapak Ibu. Kebetulan kalau kita bicara tentang class point, kalau kita bicara class point tidak lepas dengan PowerPoint. Nah, kenapa PowerPoint kita menjadi lebih maksimal, lebih powerful, itu karena si class point ini Bapak Ibu. Ignore class point. Nah, di sini ada akunnya. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya daftar di class point, nanti akan buat akun juga. Nah, di sini Bapak Ibu. Itu ya. Ini fitur-fitur yang dimiliki class point. Kemarin saya sudah jabarkan. Nah, sekarang bagaimana memanfaatkan class point, membuat kuis atau membuat soal di class point dengan AI-nya. Nah, ternyata class point atau PowerPoint kita ada AI-nya juga. Tapi soal yang kita buat ini sudah dipilih atau dipilah berdasarkan tingkat kesukarannya. Tingkat kesukaran menurut taksonomi Bloom. Gitu ya. Nah, saya coba buat satu slide dulu sinilah. Saya duplikat saja ini. Misalnya gini. Ini saya kecilkan aja nih. Misalnya kita mau buat soal tentang momentum lah. Momentum lagi. Samakan aja sebelumnya. Saya mau buat soal tentang momentum. Saya mau buat 10 soal lah tentang momentum. Anggaplah mau ujian semester nih. Mau ujian semester, panitia ujian sudah minta soalnya, cuman nggak keburu waktu, mepet, maka kita manfaatkan PowerPoint kita. Bagaimana caranya? Kita ketikkan saja topiknya, judul materinya, kemudian kita slideshow. Nah, setelah di slideshow, Bapak Ibu di bagian bawah sini, ini fitur-fitur kelas point ya, banyak sekali fiturnya. Ini ya, saya perlihatkan highlight, save text, whiteboard, dan lain sebagainya. Quick poll. Nah, di sini ada AI-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik AI-nya, kemudian pilih option. Bapak Ibu mau buat soalnya, tipe soalnya seperti apa? Multiple choice, fill in the blank, short answer. Contoh misalnya multiple choice ya. Nah, tingkat kesukaran atau tingkat berdasarkan taksonomi Bloom ini, level taksonominya, ini ada 6. Ada C1, C2, C3, C4, C5, C6 gitu. Contoh misalnya saya mau buat soal sampai C3 lah. Kalau misalnya sampai C5, Bapak Ibu checklist semua ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di soal yang Bapak Ibu generate nanti, itu memuat level taksonominya itu berdasarkan yang Bapak Ibu checklist di sini. Ingat, sampai C5 ya. Contoh misalnya hanya buat sampai C3. Ini kita checklist. Hilangkan checklistnya. Kalau mau sampai C6, berarti checklist semua Bapak Ibu. Gitu. Oke. Ini multiple choice ya. Kemudian saya klik di luar. Kemudian kita. Nih, hi, I am class point AI. Kita generate quiznya. Bapak Ibu tinggal minum-minum kopi kalau sudah berbuka dan tunggu Bapak Ibu. Nah, AI-nya akan memberikan soal dan choice-nya dan jawabannya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek di sini. Cek answer. Ternyata jawabannya adalah A. Apa yang dimaksud dengan momentum dalam fisika? Hasil kali massa dan kecepatan suatu benda. Oke. Kalau misalnya ini cocok
dengan menurut Bapak Ibu, ini simpan saja, save slide. Dia akan tersimpan. Jadi ya slide baru. Nah, kalau misalnya tidak cocok Bapak Ibu, ini baru satu, kita generate lagi. Kita tunggu. Nah, ini soal analisis Bapak Ibu. Nah, kita cek jawabannya. Ternyata jawabannya A. Mau simpan, save lagi. Gitu. Generate lagi kalau misalnya soal ketiga atau nggak cocok dengan soal yang tadi, kita bisa generate. Cari lagi generate. Kalau misalnya ini tidak cocok, generate lagi dan sampai ketemu dengan soal yang pas menurut Bapak Ibu. Oke, ini generate. Kalau misalnya ini cocok, kita save saja. Oke. Kalau sudah selesai, kita close. Nah, ini kan ada multiple choice ya. Atau mau di save atau di copy ke, kita ekspor ke Word, ke PDF, itu boleh sekali gitu. Oke, saya kira ini platform digital atau AI dan media interaktif yang bisa saya berikan ke Bapak Ibu, boleh berbagi ke Bapak Ibu. ClassPoint dan EdCafe. Kenapa ClassPoint dan EdCafe? Karena ini combine Bapak Ibu. Ini kayak adik kakak di platform digitalnya. Jadi bicara tentang ClassPoint, kita bicara tentang apa ya, EdCafe juga. Jadi sama ini, supaya saya tidak pindah ke platform yang lain gitu. Contoh misalnya saya bawakan ClassPoint, kemudian untuk AI-nya saya pindah ke ChatGPT atau Gemini. Platform yang lain juga bagus Bapak Ibu, tapi supaya saya tidak pindah-pindah kemana-mana, mending saya sajikan atau saya sampaikan, berbagi dengan Bapak Ibu yang adik kakak saja. Ini satu turunan gitu, ClassPoint. EdCafe turunan dari PowerPoint gitu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mbak Novi, silakan dipandu untuk sesi selanjutnya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Aris. Materi yang sangat luar biasa tentang implementasi, integrasi AI, dan juga media interaktif. Tadi ada dua ya, Pak Aris, yang sangat menarik sekali tentang EdCafe. EdCafe berarti ini berbasis AI yang bisa Bapak Ibu coba untuk membuat pembelajaran fisika. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang ya Bapak Ibu ya di awal, bahwa ini Pak Aris mau bagi-bagi THR spesial Lebaran. Seperti itu, nanti untuk 3 orang penanya, Bapak Ibu akan mendapatkan akun pro untuk kelas poin. Nah, syaratnya apa? Syaratnya silakan satu, yang pertama Bapak Ibu aktif bertanya dan menyalakan kameranya ya Bapak Ibu ya. Yang mau bertanya boleh nih on cam. Nah, wah ada Pak Robert nih yang sudah raise hand dan juga Pak Alfri Lantika. Ada juga Bu Fatimatus Zahro. Oke, 3 ini. Yang pertama boleh Pak Alfrilantika, silahkan Pak untuk pertanyaannya. Belum di unmute, Pak. Stop unmute. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih Pak Aris. Ternyata luar biasa paparan dari Pak Aris, dan baru ngeh sering saya gunakan yang quizzes dan sebagainya. Pas ini powerful juga. Nah, yang menjadi masalah itu kan di kami itu kadang-kadang anak yang cuma yang cerdas-cerdas. Nah, kalau di quiz yang tadi yang dibuat itu bisa dihack sama anak-anak atau tidak, Pak? Karena kadang-kadang kita menggunakan digital, justru anak-anak lebih pintar ya daripada gurunya kadang-kadang gitu ya, seperti itu. Itu Pak pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Pak Frilandika untuk pertanyaannya. Jadi untuk EdCafe ini bisa dihack atau enggak? Seperti itu ya Pak ya? Oke, baik. Monggo Pak Aris untuk jawabannya. Ya, luar biasa, Pak Al.
artinya memprediksi sebelum menggunakan gitu. Kan sayang juga, apalagi untuk generasi-generasi sekarang, betul ya. eh, Biasanya mereka lebih cenderung duluan mendapatkan gitu, apalagi mereka memang sih tidak bisa dipungkiri bahwa mereka hidup di zamannya, mereka hidup di eranya teknologi berkembang gitu. Bahkan saya pernah Bapak, sebelum eh, kebetulan saya orangnya desain grafis, saya senang menggunakan mendesain-desain, saya senang menggunakan Photoshop dan Corel. Bapak Ibu, saya coba desain ucapan eh, apa ya, ucapan apa waktu itu, pas mau pemilihan ketua OSIS gitu. Saya desain di Corel untuk pemilihan ketua OSIS di sekolah saya. Nah, desainnya itu lumayan loh kalau kita bicara dia bekerja di Corel, butuh waktu dan lain sebagainya. Saya masih mendesain dan baru selesai dicerita, selesai dibahas ini loh. Saya coba-coba buka laptop, kemudian desain. Ternyata siswanya langsung sodorkan desainnya. Ini Pak, kira-kira bagus enggak kalau desainnya seperti ini? Wah, luar biasa ini. Saya coba cek di mana apa ya, di mana buatnya deh. Di mana buatnya ini, desainnya luar biasa. Bahkan saya desain di Corel ini butuh waktu. Iya, ternyata mereka gunakan Canva lah dan sejenisnya. Memang ya kalau di Canva, kita bekerja di Canva buat desain grafis itu ya hitungan menit lah jadi gitu, ketimbang bermain di Corel. Nah, memang mereka hidup di zamannya itu luar biasa. Jangan sampai Bapak Ibu mereka lebih paham dari kita, artinya kita persiapkan diri juga lah untuk selangkah lebih maju daripada siswa kita. Nah, sama dengan yang disampaikan Pak Al tadi nih. Kira-kira sebelum saya sajikan saya ke siswa saya, dari segi keamanannya ini bisa dipastikan enggak? Karena sama dengan Google Form Bapak Ibu. Google Form itu enggak aman. Ya, itu bisa dihack kecuali kita pakai add-on-nya lagi. Ada add-on yang bisa di-combine dengan Google Form itu, sehingga siswa kita pada saat dia bekerja di Google Form itu tidak bisa ke tombol home atau tidak bisa kemana-mana gitu. Dia dikunci layarnya maksudnya. Nah, ada add-on-nya juga itu untuk Google Form. Bagaimana dengan Class Point? Class Point dari segi fitur keamanan sampai saat ini belum pernah ada kebocoran Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebenarnya kita bekerja di PowerPoint. Gitu. Jadi yang saya buka tadi itu Bapak Ibu adalah PowerPoint. Tinggal PowerPoint-nya ini supaya dia powerful, dia butuh add-on. Add-on-nya ini namanya ClassPoint. Jadi ClassPoint ini bekerja sama dengan PowerPoint. Tinggal ditambahkan saja di tab akhirnya di PowerPoint-nya. Itu kan ada menu-menunya banyak ya. Mulai dari menu file, insert dan lain sebagainya. Di akhirnya itu muncul tab ClassPoint. Dan sampai saat ini selama saya menggunakan itu belum pernah ada kebocoran. Karena dia sifatnya interaktif. Sama dengan yang kita lakukan tadi Bapak Ibu. Saya memunculkan slide-nya, Bapak Ibu bisa menjawabnya langsung. Satu slide bisa kolaborasi dengan teman-teman yang ada di room ini. Gitu. Sama. Jadi dari segi fitur keamanannya untuk sampai saat ini saya bisa yakinkan, bisa pastikan Pak Al bahwa aman lah, tidak dihack gitu ya. Sama @cafe juga untuk sementara aman Bapak Ibu. Kalau mau coba @cafe atau ClassPoint, saya sangat recommended. Kenapa saya membawakan dua ini, ClassPoint dengan ClassPoint dengan @cafe? Karena sampai saat ini yang menurut saya powerful. Tidak perlu kemana-mana Bapak Ibu. Jangan sampai sementara kerja di PowerPoint-nya, untuk membuat soal saja kita pergi ke ChatGPT. Artinya kita pergi browsing lagi. Padahal di PowerPoint itu bisa browsing juga. Gitu. Artinya kita tidak perlu kemana-mana lah. Karena sudah komplit di situ. Satu untuk semua. Kalau teman-teman di trainer bilang. Saya kira itu. Saya kembalikan ke Mbak Novi. Silakan Mbak Novi.
Oke, baik. Terima kasih Pak Aris. Jawaban yang sangat menarik dan luar biasa bahwa kita tetap selalu dalam berhati-hati ya Bapak Ibu dalam menggunakan internet karena cybercrime itu selalu ada. Tinggal bagaimana kita bijak menggunakan internet. Termasuk juga AI karena memang kemudahan AI semakin banyak digunakan oleh provider. Nah, oke, untuk next untuk tanggapan dari Pak Alfrilantika bagaimana? Apakah sudah jelas, Pak Frilantika? Oke, bapaknya udah gede-gedek nih pakai anime. Next, langsung ke pertanyaan ke Pak Robert. Halo Pak Robert, selamat siang. Boleh di-unmute dulu, Pak? Oke, Ya, sudah? selamat sore Ibu. Siap, selamat sore. Monggo Pak Robert untuk pertanyaannya. Perkenalkan saya Robert Kala, guru SMP dari Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Saya ingin bertanya, kalau saya perhatikan tadi di EDKP untuk pembuatan modul ajarnya, di Chrome-nya itu sederhana begitu ya, tidak kayak yang AI yang lain itu kita harus masukkan secara rinci supaya hasilnya juga keluar secara rinci. Tapi kalau saya ikuti tadi pembuatan contoh modul ajar di EDKP, hanya memasukkan judulnya, momentum, lalu centang di bawah, lalu generate, langsung jadilah modul ajarnya begitu. Kemudian yang EdKP ini, apakah yang tadi itu apa namanya fitur gratis atau berbayar? Karena terus terang saya baru sore hari ini baru dengar ini EdKP ini. Begitu, terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Pak Robert untuk pertanyaannya. Monggo Pak Aris untuk tanggapan dan jawabannya. Ya, salam kenal Pak Robert, salam hormat. Ya, saya dari Sulawesi Selatan Pak Robert. Luar biasa di ujung timur ini beliau hadir ini di kegiatan kita ini. Saya dari Toraja, Pak. Oh, Toraja. Ya, mencari nafkah di Asmat. Oh, gitu. Oke, berarti kita tetanggaan ini, Pak Robert. Saya Bapak di? saya di Kabupaten Luwu Utara, Pak Robert. Sulawesi Selatan. Oh, lu. Luwu Oh, saya Utara. pernah di Bali Aceh. Bali Aceh, lebih dekat lagi nih, saya di Masamba gitu. Iya, Ya, iya, Pak. makasih Pak Robert. Dua pertanyaannya ya. Yang pertama, diet cafe ternyata ndak ribet gitu. Jadi apa ya? Eh, ada tadi opsional. Jadi kita hanya memasukkan topik materi yang akan kita buat. Contoh misalnya momentum tadi. Saya hanya memilih saja momentum. Bapak Ibu mau mencari membuat materi apa saja, boleh masukkan ke dalam hukum Newton, medan listrik dan lain sebagainya. Hanya contohkan momentum tadi. Kemudian setelah di bawahnya tadi momentum itu kan ada opsional. Kadang di platform lain kita memasukkan contoh misalnya buatkan saya modul ajar dengan apa ya, dengan secara lengkap gitu, masukkan. Ah, boleh sih seperti itu, enggak ada masalah. Artinya itu kita membuat prom ya, prom itu kata kunci. Iya. Jadi kita masukkan promnya, kemudian nanti AI-nya akan generate. Nah, apa yang mau platform apa saja Bapak Ibu, saya yakin itu tidak akan mentah-mentah kita konsumsi kemudian kita caplok gitu ya. Mau ad cafe juga pun seperti itu. Artinya saya hanya menampilkan satu platform di mana tidak ribet tetapi powerful gitu. Ujung-ujungnya kita bedah juga ini sesuai atau tidak. Mau pakai Gemini, ChatGPT atau seperti apa, pasti dibedah juga gitu. Tidak mungkin dicaplok begitu saja ya. Sama dengan Net Cafe. Nah, ini saya perkenalkan Net Cafe. Kebetulan Pak Robert baru kenal juga. Mudah-mudahan betah nanti di Net Cafe. Kenapa saya perkenalkan Net Cafe tadi? Mudah-mudahan disimak. Itu fiturnya banyak sekali dan memang kita sebagai guru sangat membutuhkan yang seperti itu. Dan yang updatean terbaru dari Net Cafe ini yang saya demokan tadi Bapak Ibu, yang YouTube itu, dari video Bapak Ibu kita bisa buat
rangkuman soal di dalamnya. Kita buat soal dari apa yang ditayangkan ke peserta didik kita. Contoh misalnya, kita siapkan media pembelajaran berbasis video. Kita ambil linknya atau videonya di YouTube. Kita ambil videonya di YouTube, kemudian kita kita sajikan, tayangkan di kelas. Nah, dari tayangan video itu kita mau buatkan soal gitu. Kan sayang kalau misalnya gurunya juga ikut nonton, apalagi oh saya harus buat soal di menit sekian, saya buat soal di pernyataan ini. Nah, itu kita harus nonton bagus-bagus dulu videonya, kemudian kita buat soal. Kenapa tidak ada AI yang siap untuk meramu satu tayangan video itu, kemudian memberikan rekomendasi soal-soal yang siap diberikan kepada siswa kita. Artinya kita tayangkan videonya ke siswa, video pembelajaran, kemudian dari video itu kita akan membuat soal pertanyaan yang nanti bisa melihat sejauh mana pemahaman siswa kita dari tayangan video itu. Gitu. Jadi semacam refleksi dari tayangan video pembelajaran yang kita sajikan. Saya kira begitu Pak Robert ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian yang itu Pak, apa namanya? Yang EdKP-nya tadi itu free ya Pak? Kalau misalnya Pak Robert atau teman-teman mau bergabung di EdCafe itu kan daftar gratis dulu ya. Kalau kita Bapak Ibu daftar gratis itu kan akunnya akan basic. Karena akun basic maka ada biasa batasan-batasan tertentu. Ya namanya gratisan lah. Mau platform apa saja kalau dia gratisan. Quizzes misalnya kalau dia akun basic itu tidak bisa mengakses semuanya. Gitu. Nah, kalau misalnya di akun basic mungkin bisa dikasih 3 kali generate soal, 5 kali generate soal, tapi Bapak Ibu explore saja, Pak Robert explore saja kira-kira EdCafe sejauh mana itu bisa dimaksimalkan dalam kegiatan pembelajarannya Pak Robert nanti. Kalau misalnya ada apa-apa Pak Robert mau mau diskusi terkait dengan EdCafe ini atau kelas poin, bisa kontak saya Pak Robert. Bisa nanti nomor HP Pak, nanti tolong ini share di ini. Chat. Ya, nanti di link chat akan saya sertakan kontak saya ya, Bapak Ibu mau bertanya dan lain sebagainya, diskusi dan lain sebagainya. Bolehlah. Saya terbuka untuk yang seperti ini Bapak Ibu. Makasih. Iya, terima kasih banyak Pak. Luar biasa, saya tertarik dengan EdCafe-nya sore hari ini. Silakan Mbak Novi. Oke. Baik, terima kasih Pak Aris dan Pak Robert untuk diskusinya sangat menarik ya. Mungkin ini satu penanya lagi ya Pak dari Ibu Fatimah. Karena waktu kita terbatas sampai 14.45 menit. Untuk 5 menit terakhir, saya kasih waktu untuk Bu Fatimah Zahra. Silakan Bu Fatimah untuk pertanyaannya. Di-unmute dulu, Bu. Oke, baik. Baik, Mbak Novi. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, menjelang sore nih, Pak Aris, terutama. Ini saya ingin bertanya, menarik sekali EdCafe ini untuk saya pelajari, dan ini baru pertama kali saya kenal menggunakan EdCafe. Saya ingin bertanya, apakah EdCafe ini bisa kita gunakan secara offline ya Pak ya? Kebetulan sekolah kami itu berbasis pesantren di mana murid-murid kami tidak membawa HP, cuma di sekolah kami ada fasilitas komputer dan itu pun terbatas. Itu satu. Kemudian yang kedua, Pak Aris, saya kebetulan ini lagi melanjutkan studi. Mungkin Pak Aris ada rekomendasi media pembelajaran yang baik atau terupdate, mungkin bisa jadi referensi saya untuk tugas akhir nanti. Terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatimah Zahra untuk pertanyaannya. Monggo silakan Pak Aris untuk tanggapan dan jawabannya. Ya, yang pertama yang pasti
platform ini karena dia berbasis digital internet, maka dia pasti butuh sharing internet. Jadi untuk mengakses @cafe butuh jaringan Bu Fatimah untuk masuk ke @cafe. Tapi mengakali itu ada sih caranya. Kalau misalnya tadi memanfaatkan @cafe, Ibu Fatimah mau membuat slide, kan yang butuh jaringan itu Ibu Fatimah aja. Nanti ditayangkan ke peserta didiknya di kelas. Nah, tadi kan ada fiturnya untuk slide deck itu membuat slide pembelajarannya, kemudian itu bisa diekspor. Bisa diekspor ke Word, bisa diekspor ke Google Slide, bisa ke PowerPoint. Nanti kan tinggal disajikan. Bahkan bisa membuat video pembelajaran loh di situ. Dari slide-slide itu bisa dibuat menjadi video pembelajaran. Tinggal ditayangkan ke siswanya. Kemudian yang kedua, kalau bicara tentang ini lanjut S2 Bu ya, Bu Fatimah. Menarik sekali semangat belajarnya. Iya, ini pembelajar sepanjang hayat ini. Karena kadang ya biasa kita terbatas waktu dan lain sebagainya, tapi Bu Fatimah ini luar biasa, semangat Bu Fatimah. Nah, sekarang saya kalau bicara rekomendasi, kemarin saya lebih ke Presi Bu. Saya lebih ke Presi. Presi itu ini untuk tugas akhir saya dulu, untuk tesis saya. Presi itu apa ya, semacam platform untuk slide presentasi. Itu Presi. Cuman dia lebih interaktif. Itu semacam zoom in, zoom out gitu. Dia nanti bisa googling Bu Fatimah, apa sih itu Presi. Nah, itu kemarin untuk tugas akhir saya. Nah, saya recommended ini Bu. Sudah ada 2 orang yang saya recommended untuk tugas akhirnya, tesisnya. Ibu Fatimah bisa explore ClassPoint Bu. Nah, ClassPoint ini powerful Bu. Kenapa powerful? Satu kelebihannya, yang namanya kita guru pasti punya laptop ya. Satu, pasti punya laptop. Yang kedua, di laptopnya pasti ada aplikasi Office-nya. Kalau dia punya Office, pasti dia punya PowerPoint. Nah, selama ini PowerPoint yang kita kenal itu hanya sebatas sebagai untuk menayangkan slide-slide saja, media pembelajaran berbasis slide. Tayangan kita hanya berbasis slide. Nah, kenapa tidak slide itu? Ini powerfulnya ClassPoint Bu. Satu slide itu bisa terjadi kolaborasi di dalamnya. Satu slide itu. Kalau PowerPoint biasa, kalau kita bertanya di PowerPoint-nya, di slide itu tidak bisa dijawab sama siswa. Tidak bisa dijawab langsung gitu. Paling dia jawabnya secara lisan. Tetapi untuk mengetiknya secara langsung di slide itu tidak bisa. Dengan ClassPoint itu salah satu fitur menariknya. Satu slide, ketika kita bertanya di slide itu, siswa bisa langsung melihat slide-nya. Kemudian yang kedua, dengan ClassPoint itu tidak perlu bawa proyektor dalam kelas Bu. Tidak perlu bawa proyektor menampilkannya. Siswa cuman perlu handphonenya atau komputer kah atau apakah, itu bisa langsung dilihat. Sama dengan yang saya buat tadi, sama dengan pertemuan pertama. Ketika Bapak Ibu login di kelas saya di ClassPoint, slide apa saja yang saya tampilkan itu Bapak Ibu bisa lihat. Mudah-mudahan lihat kemarin ya, seperti itu. Nanti Bu, itu sih yang bisa saya rekomendasikan. Powerfulnya ClassPoint itu bisa dimanfaatkan dengan fitur yang ada di PowerPoint. Itu. Yang tadinya PowerPoint kita biasa-biasa saja, itu menjadi sangat luar biasa dengan fitur ClassPoint. Gitu. Oke, saya kira itu dulu. Nanti untuk diskusi lebih lanjut, Bu Fatimah bisa kontak-kontak saya lah. Kita bisa saling
berdiskusi, tukar pikiran terkait dengan media-media pembelajaran interaktif. Itu sih. Makasih, Pak Dopi. Kembali. Baik, terima kasih Pak Aris untuk tanggapan dan jawabannya dan terima kasih juga Bu Fatimah Zahro. Saya sampaikan selamat dan sukses untuk lancar juga untuk S2-nya ya Ibu Fatimah Zahro ya. Kebetulan sama ini saya juga dengan menempuh S2 sedang mahasiswa akhir dan besok Bapak Ibu bisa join kembali di diklat pertemuan ketiga ya Bapak Ibu nanti bersama saya mengenai implementasi AI untuk pembuatan modul ajar. Nanti tadi sudah di-spill bersama Pak Aris tentang EdCafe dan juga ada ChatGPT Gemini yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk penyusunan modul ajar. Kemudian nanti saya ingatkan kembali juga Bapak Ibu jangan lupa presensi untuk pertemuan kedua pada hari ini yang akan di-share oleh panitia di WA Group ya Bapak Ibu. Mohon untuk Bapak Ibu yang mendapatkan informasi ataupun terkait apapun yang mengatasnamakan admin penipuan seperti itu, yang meminta kode akses WhatsApp ataupun apapun jangan pernah diberikan ya Bapak Ibu ya, karena admin tidak pernah meminta kode verifikasi WhatsApp ataupun kode OTP dari manapun. Seperti itu, mohon lebih berhati-hati Bapak Ibu karena itu modusnya penipuan. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, saya umumkan juga tadi untuk bagi-bagi THR dari Pak Aris. Ini tadi ada 3 ya Bapak Ibu penanya. Yang pertama ada Pak Afrilantika, yang kedua Pak Robert, kemudian Bu Fatimah Tuzaro. Selamat kepada Bapak Ibu untuk nanti bisa klaim akun Pro Class Point ya dari Pak Aris. Nanti bisa menghubungi admin agar Bapak Ibu bisa mengakses akun Pro Class Point dari Pak Aris. Seperti itu. Kemudian saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu untuk pertemuan besok juga akan dilaksanakan pada pukul 1 siang hari seperti itu. Bisa Bapak Ibu kembali join di pertemuan ketiga seperti itu. Dan sebelum diklat ini kita akhiri, silakan Pak Aris untuk closing statement-nya untuk pertemuan kedua pada hari ini. Monggo Pak Aris. Oke, makasih Bu. Nah, saya satu slide terakhir ya. Ini Boleh Pak Aris. refleksi sih sebenarnya. Mana nih? Oke. Ini Bapak Ibu silakan. Sebagai bahan refleksi aktivitas kita selama 2 hari ini. Silakan direfleksikan, coret-coret pengalaman Bapak Ibu mengikuti kegiatan kita di diklat ini selama 2 hari ya. Oke. Sudah ada 1 orang, 2. Oke. Saya tunggu sampai
5 orang aja lah mewakili teman-teman merefleksikan kegiatan kita selama 2 hari. Satu lagi, ayo Bapak Ibu. Sudah ya, dan dadah. Oke, 4 saja ya. Oke, makasih. Nah, di sini ada what's nyusul ya. Bermanfaat, sangat menarik dan pengen coba. Amazing, luar biasa, menambah pengetahuan, ilmu baru, luar biasa mungkin ya. Materi sangat menarik, inovatif. Oke. Ternyata pengalaman Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini saya sangat bersyukur bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada Bapak Ibu untuk 2 hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ini saya close ya. Oke. Yang terakhir, nah kebetulan saya trainer dari Kelas Poin Bapak Ibu. Mau melihat perkembangan atau pengalaman Bapak Ibu setelah mengenal aplikasi Kelas Poin. Silakan direfleksikan Bapak Ibu. Oke, 3 orang ingin segera mencoba, belum pernah menggunakan, akan saya coba waktu KBM, kegiatan belajar mengajar ya, belum pernah menggunakan, bermanfaat sekali dalam mengajar. Oke, mau mengeksplor gitu ya. Ingin pakai yang pro. Oke, mudah-mudahan ini yang dapat pro kemarin ini. Oke, akan saya coba waktu mau akun premium juga ya. Mudah-mudahan ketemu di kegiatan yang lain lagi Bapak Ibu. Saya coba berbagi dan Bapak Ibu bisa mendapatkan akun premiumnya juga, akun pro-nya. Oke, saya kira cukup karena kita terbatas waktu. Nanti saya dimarah-marahin sama Mbak Novi nih. Kelebihan waktu ini. Oke, saya kira cukup ya Bapak Ibu. Ini saya close. Terima kasih untuk atensinya semua. Nah, closing statement dari saya Mbak Novi. Terima kasih untuk kesempatannya yang kedua kali. Jadi Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa perkembangan teknologi memang sangat pesat. Itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa ditepis. Semua lini kehidupan kita itu dipengaruhi sekarang oleh teknologi AI dan kawan-kawannya. Tapi yakinlah Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu di kelas, Bapak Ibu guru di kelas itu sangat dirindukan oleh peserta didik, sangat dirindukan oleh siswanya. Kenapa? Teknologi AI dan kawan-kawannya itu tidak bisa memberikan pengalaman berharga secara langsung, tidak bisa memberikan nasihat, tidak bisa membentuk karakter mereka gitu. Karena teknologi tidak punya hati Bapak Ibu. Merah ya merah, biru ya biru, hitam ya hitam gitu. Itu teknologi, nggak punya perasaan gitu. Pokoknya salah salah gitu. Nggak perlu pertimbangan. Ternyata prosesnya benar, hasilnya salah. Ya teknologi bilang merah merah gitu, salah salah gitu. Jadi hadirnya Bapak Ibu itu sangat dirindukan oleh peserta didiknya, siswanya, saya dan teman-teman sekalian itu sangat dirindukan. Jadi bagaimana supaya semangat belajar teman-teman siswa di kelas, siswa-siswi kita di kelas itu lebih hidup, lebih menarik, maka teruslah belajar Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu terus belajar. Bukan berarti kita guru kemudian berhenti belajar. Maka marilah kita belajar. Sama-sama belajar, saya juga sama-sama belajar. Bapak Ibu bisa saling mengisi dan kita saling kolaborasi. Terima kasih untuk guru
sudah mengundang saya di diklat kali ini dan bisa berbagi dengan teman-teman. Makasih Mbak Nopi yang sudah saya repotkan selama ini eh, bisa mendampingi saya saat ini dan sebagai moderator, dan mudah-mudahan di kesempatan lain bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, Mbak Nopi dan kawan-kawan. Saya kira cukup. Mudah-mudahan selama 2 hari ini kalau ada salah kata saya Bapak Ibu itu bukan dari saya, dan mudah-mudahan saya dimaafkan dan apa yang saya boleh bagikan ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Nopi Kurniasi, silakan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris Pak Tahu untuk ilmunya pada sore hari ini yang sangat luar biasa dan sangat menarik untuk kelas lain dan juga at cafe-nya. Silahkan Bapak Ibu bisa langsung mencobanya di rumah ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti setelah asyar ini Bapak Ibu akan sibuk untuk menyiapkan berbuka puasa. Mungkin akan dicoba bisa nanti setelah sholat tarawih seperti itu atau malam hari sebelum kegiatan rutinitas malam gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk jangan lupa presensi dan juga nanti untuk mengisi link pretest yang pernah dibagikan oleh admin ya Bapak Ibu. Silakan diisi, yang belum mengisi boleh isi terlebih dahulu karena setelah nanti pertemuan keempat ada link post test juga yang akan dibagikan oleh panitia. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin karena waktu kita yang sudah cukup lama ya Bapak Ibu ya, sudah hampir jam 3, kita hampir 2 jam ini bertemu bersama join di Zoom meeting ini karena ilmunya yang sangat menarik dari Pak Aris, begitu sangat luar biasa dan ingin dicoba. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu pada pertemuan kedua hari ini. Dan saya selaku moderator mewakili e-Guru ID mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu di pertemuan kedua di Diklat Fisika kali ini. Dan sampai jumpa untuk pertemuan ketiga besok pada pukul 1 siang nanti. Oke, selamat siang Bapak Ibu dan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu, Mbak Nopi. Iya Makasih. Pak Aris. Silahkan. Sukses.